Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Bapak Rahai Zafari sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan tak lupa kepada rekan-rekan semua juga saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi secara Google Meet ini. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai teori belajar dari pendekatan aku dan observational learning. Dengan saya sendiri, Amrina Rosada sebagai moderator dan presentator pertama, ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Nadila Susantika sebagai presentator kedua dan Salsa Milan sebagai presentator ketiga. Untuk lebih lanjut, mari kita masuk ke materi. Salsa boleh dilanjut. Pokok pembahasan yang kami akan sampaikan itu ada 3, yaitu yang pertama teori belajar dari pendekatan perilaku, kedua teori belajar observational learning, dan ketiga jenis teori dari kedua pendekatan tersebut, di mana jenis teorinya itu teori Pavlov, teori Skinner, dan teori Baruda. Untuk materi yang pertama, teori belajar dari pendekatan perilaku dan observational learning akan disampaikan oleh saya. Yang pertama dari pendekatan perilaku. Teori belajar yang meninjau cara stimulus eksternal mempengaruhi perilaku individu, di mana stimulus eksternal ini merupakan rangsangan dari lingkungan luar yang mempengaruhi organisme atau individu, berupa cahaya, suara, sentuhan, atau apapun itu yang bisa memicu respon dari individu. Karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus yang mereka terima dari lingkungan sekitar. Contohnya, ketika seseorang mendapatkan pujian atau hadiah, hal ini akan memungkinkan orang tersebut mengulangi tindakan tersebut karena tindakan yang positif dan menguntungkan. Dan sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan hukuman, maka seseorang itu pasti tidak akan melakukan secara berulang karena hukuman merupakan merugikan untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada teori belajar dari pendekatan observational learning. Teori ini lebih menekankan pentingnya pengamatan dan peniruan perilaku orang lain dalam proses belajar. Observational learning berperan dalam membentuk perilaku sosial dan menggambarkan bagaimana individu dapat memperoleh pengetahuan dan melalui sesal. Teori belajar dari observational learning ini dikemukakan oleh Albert Bandura melalui eksperimennya dengan anak-anak. Dan hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa mereka dapat belajar perilaku baru melalui hasil pengamatan. Selanjutnya, dan dari kedua pendekatan teori belajar ini ada jenis-jenis teori yang dikemukakan. Yang pertama itu ada teori Pavlov. Salsa boleh lanjut? Nah, teori Pavlov di definisi ada kutipan dari Lestari pada tahun 2012 mengemukakan bahwa teori Pavlov adalah salah satu metode untuk mempelajari perilaku seseorang. Teori Pavlov adalah pengondisian klasik yang menggambarkan suatu proses pembelajaran melalui asosiatif stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Dalam teori ini banyak hal yang secara tidak disadari kita telah melakukannya. Pavlov eksperimennya itu terhadap seekor anjing, dan hasil eksperimennya menunjukkan bahwa anjing dapat belajar untuk mengaitkan bunyi lonceng dengan makanan. Maksudnya itu ketika lonceng dibunyikan oleh Pavlov, maka anjing tersebut akan secara langsung mengeluarkan respon
yaitu dengan mengeluarkan saliva atau air liurnya. Yang artinya, jadi anjing itu sudah mengetahui bahwa ketika bunyi lonceng dibunyikan, maka artinya itu akan diberi makanan. Nah, dari eksperimen tersebut, kita bisa mengaplikasikannya dan terdapat makna, maka kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan dan peranan reaksi siswa. Hal ini merupakan inti dari teori Pavlov, menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perilaku hewan atau manusia melalui proses pembelajaran. Yang kedua, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus-respon. Pavlov menyoroti bagaimana hubungan antara stimulus dan respon dapat membentuk asosiasi yang mempengaruhi perilaku. Dan yang ketiga, pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan sehingga hasil belajar muncul perilaku yang diinginkan. Latihan dan pengulangan ini harus dilakukan dengan konsisten, karena ketika suatu tindakan diikuti oleh konsisten yang menguntungkan, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan tersebut akan meningkat, sehingga menjadi kebiasaan dan pengulangan yang stabil. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh presentator kedua, yaitu Nabila. Saya persilahkan. Selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan dari teori Pavlov. Kelebihannya yaitu cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Khususnya pada anak TK, SD, dan SMP. Anak-anak itu kan masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Kekurangannya yaitu proses pembelajaran sangat tidak menyenangkan bagi siswa karena guru menentukan apa yang harus dipelajari murid tanpa memberikan kesempatan murid untuk bereksplorasi. Jadi siswanya itu mencari motivasi dari luar gitu. Selanjutnya teori Baruda. Menurut peneliti, teori Baruda adalah teori yang mengemukakan bahwa siswa belajar dengan cara meniru hal-hal yang dilakukannya oleh orang lain, terutama guru. Proses perhatian dari siswa sangat penting dalam proses pembelajaran. Dalam kehidupannya, siswa belajar hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu guru. Guru dalam melakukan proses pembelajaran harus menjadi model perilaku yang sesuai dengan berhati-hati agar siswa tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Kelebihan dari teori ini menerapkan bahwa lingkungan dari perilaku seorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Sedangkan kekurangannya yaitu karena teori ini mengacu terhadap teknik peniruan, dikhawatirkan sebagai individu akan melakukan peniruan tingkah laku yang negatif. selanjutnya, teori Skinner. Teori Skinner merupakan sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Asumsi yang membentuk landasan untuk conditioning operan. Jadi, teori Skinner itu dikenal sebagai pengkondisian operan. Di mana ini menjelaskan bagaimana konsekuensi dari suatu perilaku dapat mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut diulang di masa depan.
Adapun konsep utama dari teori ini ialah yang pertama, stimulus adalah kejadian atau objek yang memicu respons. Yang kedua, respons adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan individu sebagai reaksi terhadap stimulus. Yang ketiga, konsekuensi ialah hasil atau efek dari respons. Teori Skinner membagi beberapa penguatan, seperti yang pertama penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Contohnya itu, seorang anak yang berhasil mengerjakan PR-nya dengan benar, terus dikasih hadiah sebagai hadiah gitu. Maksudnya teh dia berhasil mengerjakan PR itu dengan benar, jadi dikasih hadiah. Terus yang kedua, penguatan negatif ialah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respons meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Belajar itu adalah tingkah laku dan perubahan tingkah laku secara fungsional berkaitan dengan adanya perubahan dalam kejadian di lingkungan. Selanjutnya, Caca. Hukum-hukum pada teori Skinner. Yang pertama, law of operant conditioning, yaitu timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu perilaku diikuti dengan konsekuensi yang menghukum, maka kemungkinan perilaku tersebut akan diulang di masa depan akan menurun. Selanjutnya, law of operant extinction, yaitu timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, tetapi tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun. Jadi, hukum ini dapat menyebabkan kepunahan positif, seperti menghilangkan stimulus yang menyenangkan atau diinginkan setelah respons yang diinginkan muncul, sehingga respon tersebut akan berkurang frekuensinya. Adapun beberapa contoh penerapan teori Skinner. Yang pertama, contohnya itu seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini merupakan penguatan positif yang dapat meningkatkan kemungkinan siswa menyelesaikan tugas tepat waktu di masa depan. Adapun contoh yang kedua, seorang terapis membantu pasien yang takut berbicara di depan umum dengan memberikan penguatan positif. Ketika pasien berbicara di depan kelompok kecil, hal ini dapat membantu pasien mengatasi rasa takutnya dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Kelebihan dari teori Skinner. Yang pertama, kelebihannya itu pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Adapun kekurangannya, yang pertama, keseringan respons sukar diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Yang kedua, tanpa adanya sistem hukuman, dimungkinkan membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Udah.
Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, saya persilahkan. Boleh, Algian. Terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya. Tadi mengenai teori Skinner, kelebihannya itu kan sistem hukuman dihilangkan. Terus kalau kekurangannya itu kan siswa menjadi kurang disiplin karena sistem hukumannya itu dihilangkan. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya agar siswa tetap disiplin karena sistem hukuman dihilangkan? Sistem hukuman yang dihilangkan itu seperti apa gitu? Terima kasih. Baik, untuk yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh kami jawab terlebih dahulu. Izin menjawab. Mungkin solusinya dengan memberikan konsekuensi dengan menambahkan unsur penguatan positif seperti pujian atau penghargaan kepada siswa berupa apresiasi gitu. Izin menambahkan, mungkin selain itu bisa juga dipertegaskannya konsistensi mengenai aturan. Maksudnya tuh, contoh, aturan dibentuk di dalam kelas. Guru harus memastikan terlebih dahulu aturan-aturan apa yang harus dipatuhi oleh siswa dan juga konsekuensinya. Tapi konsekuensi tersebut harus sesuai kesepakatan siswa. Nah, ketika ada seorang siswa yang melanggar aturan, maka konsekuensi tersebut masih berlaku, harus berlaku. Karena kalau misalkan siswa melanggar aturan tapi hukuman itu nggak dikasih, soalnya kan nanti itu takut si hukuman itu hanya gertakan siswa dan si siswa bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan. Hal ini juga bisa melatih kedisiplinannya. Nah, mungkin yang lain juga bisa bimbingan untuk siswa yang melakukan pelanggaran. Sudah, terima kasih. Izin menambahkan, mungkin ada tips untuk menerapkan disiplin tanpa hukuman. Mungkin yang pertama, fokus pada pencegahan. Jadi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perilaku positif dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan individu untuk berperilaku baik. Terus, gunakan komunikasi yang efektif. Jadi berkomunikasi dengan secara terbuka, jujur, dan penuh kasih sayang. Terus yang ketiga, rayakan kemajuan. Jadi merayakan kemajuan sekecil apapun prestasi yang dicapainya teh. Itu mungkin segitu. Izin menambahkan ya. Boleh. Jadi intinya tuh dari teori Skinner tuh sistem hukumannya tuh hukuman berat ya, seperti hukuman fisik, misalkan dilempar itu apa sih penghapus papan bor gitu, kayak gitu. Terus jadi sistem hukum yang sekarang tuh rata-rata guru di sekolah kalau misalkan anak melanggar hukum paling disuruh nyapu depan kelas tapi sendiri gitu, kadang membersihkan WC kayak gitu masih diperbolehkan mungkin ya. Jadi intinya hukuman yang berat ya yang dihilangkan itu. Konsekuensi buat
guru ngelakuin hukuman kayak itu kan lebih berat lagi, takutnya karena sekarang udah lebih berkembang gitu. Guru tuh takut ada tuntutan atau apa kalau misalkan berhubungan sama fisik yang berat-berat, takutnya masuk ke diskriminasi. Bagaimana Gian, apakah sudah cukup? Mungkin sudah cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan untuk teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi lagi? Jika tidak, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak atas atensi teman-teman semua. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Dalam setiap proses pembelajaran pasti memerlukan teori belajar untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Terdapat 3 teori, yaitu teori Pavlov, teori Skinner, dan teori Baruda. Di mana teori Pavlov itu merupakan salah satu metode untuk mempelajari perilaku seseorang yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiatif stimulus dan lingkungan bersifat alamiah. Kemudian dalam pandangan Albert Baruda, siswa belajar dengan cara meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Maksud meniru di sini yaitu meniru hal-hal yang dilakukan yang bersifat positif. Dan yang terakhir, teori Skinner mengatakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara dan respon. Dalam hal ini, guru harus bisa memilih dan menerapkan teori belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa maupun sekitar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.